memiliki dasar negara yang berdasarkan Pancasila kan. Di Amerika kan beda lagi kan. Mungkin mereka yang mirip-mirip apa ya, sekuler gitu ya. Kalau kita kan masih, pemerintah dasar negara kita masih memperhatikan dan menekankan berketuhanan kan. Masih agama itu masih di istilahnya, pemerintah itu masih mengatur kehidupan beragama dengan baik dan benar, bukan mengatur agamanya ya, jangan apa-apa, tapi tata cara kehidupan bermasyarakat antar agama atau seagama itu kan masih diatur di dalam dasar negara kita. Kalau mereka kan nggak ada sih, karena terus mengenai perlakuan perpajakannya beda. Kita ada, kalau kita itu banyak pasal-pasalnya ya, banyak yang dipungut pajaknya gitu. Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, terus 28A, 29, PPN, ya kan? Pasal 4 ayat 2, terus apalagi PBB, banyak macam lah. Belum lagi pajak hiburan, makanan dan minuman, terus kalau di sana mungkin satu aja mungkin ya di Singapura itu nggak seribet kita. Ada beberapa klien saya itu orang Singapura, ada di Bangka Belitung itu penambang pasir itu ya. Wah, pajak di Indonesia ini banyak sekali macamnya dan saya pusing gitu ya. Ini dipajakin sampai ke toilet umum pun dipajakin. Tapi saya jelaskan, memang benar di pajak kita itu banyak pengenaan pajak, tapi menganut azas tidak berwajib pajak, nggak boleh. Jadi kalau kena PPh pasal 23, yang mana PPh 23 itu kalau Anda belajar perpajakan kan bagian dari pendapatan kita kan. Pendapatan kita itu dikenai pajak kan, setelah dikurangi biaya-biaya dan macamnya kena pajak. Supaya tidak kena pajak double, 23 itu bisa jadi uang buka pak. Saya jelaskan. Oh begitu ya. Tapi ya tetap menurut dia kurang menguntungkan. Karena apa? Kurang menguntungkan karena terganggu cash flow kan ya. Seharusnya nggak kena pungut dulu, nggak kena potong dulu atas pendapatannya itu. Jadi kena potong dulu. Jadi nunggu setahun, misalkan transaksinya Januari, potong Januari, otomatis mengurangi pendapatan kita kan, pendapatan perusahaan itu kan, baru bisa diberikan di Desember. Nah itu juga buat bisnis itu suatu kerugian, ya kan? Seharusnya tidak bayar pajak 23 pada saat bulan Januari itu bisa digunakan untuk operasional. Belum lagi ketentuan yang terkait dengan PPh pasal 25 itu juga nggak logis secara ini, nggak logis secara bisnis. Masa mengangsur sekarang berdasarkan keuntungan tahun lalu, ya kan? Yang mana usaha sekarang belum tentu sebaik tahun lalu, itu dijadikan ini juga nggak masuk. Kalau kita sekarang ini rugi, kalau rugi harus mengangsur angsuran PPh badan tiap bulan berdasarkan tahun lalu akan terjadi lebih banyak. Lebih bayar itu akan menjadi masalah kita, pasti akan diperiksa. Nah seperti itulah. Nanti Anda misalkan nanti Anda setelah lulus ini berfungsi sebagai apa, itu bisa dilakukan uji materi. Coba uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kemarin ada yang menarik kasus pengadilan pajak ya. Udah baca berita belum? Yang masalah pengadilan pajak itu. Sekarang pengadilan pajak itu sudah beralih ke Mahkamah Agung, tadinya dikelola oleh Kementerian Keuangan. Nah kayak gitu diikuti ya. Karena Anda juga belajar pajak, nanti Anda kalau terjun di masalah di perusahaan, kerja di suatu perusahaan, bekerja sebagai akting, tidak mau pasti ngurusin pajak. Nah makanya itu harus, karena Anda di dalam kuliah S1 ini belajar pajak juga, nggak sampai jet malah belajar. Karena sekarang ini saya kasih tahu ya, di perusahaan itu butuh orang yang bisa pajak, bisa akuntansi nomor 2, syukur-syukur bisa akuntansi. Wah
perusahaan itu membutuhkan itu kenapa? Karena diharapkan bisa mengatasi persoalan-persoalan apabila itu sakit. Pajak itu kalau meriksa itu nggak kira-kira kena pajaknya. Dan kalau kita mempunyai suatu prestasi menjadi suatu karyawan suatu perusahaan, prestasi bisa mengurangi utang pajak pada saat perusahaan pajak itu yang luar biasa, sangat dihargai. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi perusahaan Amerika praktek di sini, dia mensiasati juga bagaimana caranya supaya tidak bayar pajak di Indonesia, akan tetapi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kayak lagi ramai ini kasus Google. Google ini kan beroperasinya di Indonesia kan, wilayah Indonesia. Yang mana karena ketentuan perpajakan Indonesia lemah, tidak mengatur akan Google tadi itu, sehingga keuntungan yang ratusan triliun itu nggak kena pajak Google. Kebetulan disertasi saya kemarin itu bahas masalah penyimpangan terkait dengan Google, tapi dari segi strategi pemberdayaan pajak untuk APBN dari segi kampus. Salah satunya yang saya ini ya Google. Akhirnya kebetulan di PMK peraturan Menteri Keuangan itu kan sudah mulai dikenakan, tapi baru-baru aja. Dari pertama kali Google di sini kemana aja kan gitu. Sehingga kita kalah pintar dengan orang asing. Sehingga kita cuma melongo aja orang-orang gitu. Aduh, iya ya pajak saya udah hilang ratusan triliun. Nah di situ